Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin birahmatika ya arhamar rahimin. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, kami doakan semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, dan sehat jiwa raganya. Semoga selalu diberikan kebahagiaan, kesehatan, kesuksesan, ke keberlimpahan, ya, keberlimpahan dan ke rezeki yang banyak berlimpah serta barokah. Amin. Amin. Untuk itu mari kita bersama-sama berdoa. Bersama-sama berdoa. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma barik lana fi rajaba wa syabana wa balikna Ramadan. Mari kita sambut panggilan untuk kesuksesan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'ifata wal-ghina. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'inda lil awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin.
Allahumma razukni izan wa syarafan waj'alni mu'minan sholihan mahbuban indaka wa indan nasi jami'a hasbunallahu sayu'tina Allahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi rahibun. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah, saat ini kita masih berada di bulan Rajab, ya, masih berada di bulan Rajab, namun di akhir-akhir bulan Rajab, ya, yang bulan ini yaitu kemarin kita bulan Rajab jatuh pada bulan tanggal 1 Masehi, 1 Januari, 1 Januari, Insya Allah demikian kemarin, dan sekarang masih bulan Rajab di akhir-akhir. Maka saya ingin mengingatkan kembali, mumpung kita masih di bulan Rajab. Apa itu bulan Rajab? Bulan Rajab yaitu bulan yang diharamkan, merupakan salah satu bulan haram. Apa itu bulan haram? Ataupun Asyurul Hurum. Ya, Asyurul Hurum adalah 4 bulan dalam kalender Hijriah, yang yaitu bulan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Pada bulan ini umat Islam dianjurkan untuk menghormatinya. Bagaimana cara menghormatinya? Dengan menghindari perbuatan dosa dan meningkatkan amal kebaikan. Ya, jadi saya ingatkan kembali, pada bulan ini mari kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, lebih meningkatkan ketaatan kita, ketakwaan kita kepada Allah, yaitu dengan cara, itu salah satu bentuk penghormatan kita, yaitu menghindari perbuatan yang dilarang atau berdosa dan meningkatkan amal kebaikan atau beramal soleh. Kenapa? Karena bulan-bulan haram, karena ada larangan-larangan khusus yang diberlakukan, terutama larangan kalau dari zaman dulu yaitu dilarang berperang kecuali dalam keadaan yang darurat, yang betul-betul terpaksa karena memang didolimi atau gitu ya, atau membela diri, terutama membela diri karena diperangi dalam rangka membela diri. Dan dalam Al-Quran, tepatnya pada surat At-Taubah ayat 36, terdapat 4 bulan haram, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Nah, Rajab ini termasuk bulan haram, ya. Rasulullah SAW juga bersabda, sesungguhnya zaman itu telah berputar seperti pun bentuknya pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun terdiri dari 12 bulan. Di antaranya terdapat 4 bulan haram. 3 bulan berturut-turut, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram, dan sedangkan keempatnya adalah bulan Rajab atau Mudar antara itu. Ibu bapak sekalian dirahmati Allah, maka bulan Rajab ini dalam sejarah kenabian diharamkannya untuk berperang kecuali dalam keadaan yang membela diri. Kemudian dianjurkan menjauhi dosa, karena dosa dilakukan di bulan ini akan dilipat gandakan. Astagfirullahaladzim, ya. Dosa pun juga dilipat ganda beratnya. Pahala apalagi juga amalan baiknya diperbesar, di zoom, diperbesar besar. Maka kita, sehingga bulan ini menjadi momentum untuk apa? Memperbanyak amal ibadah. Apa hikmah yang bisa kita ambil pada bulan haram? Ada beberapa hikmah, seperti kehadiran bulan haram manusia tentang pentingnya memerhatikan waktu-waktu tertentu. Ada waktu-waktu yang sangat luar biasa ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk introspeksi diri atau untuk muhasabah dan meningkatkan, dalam rangka apa muhasabah? Meningkatkan kualitas diri. Atau kualitas diri, kualitas usaha, kualitas peningkatan kinerja perusahaan, usaha, dan juga bisa kan. Biasanya bulan-bulan ini banyak sekali perusahaan-perusahaan, organisasi-organisasi yaitu melakukan rapat kerja. Maka pada bulan Rajab sebagai momentum untuk bertaubat atas pengakuan atas dosa-dosa yang telah diperbuat dan memperbaiki diri dengan amal-amal soleh. Bulan Rajab tentunya kita bisa menanamkan pribadi yang soleh untuk hidup dalam damai yang dipenuhi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan juga dianjurkan untuk memperbanyak amalan. Keutamaan bulan Rajab yaitu amal dengan sebutan bulan haram itu bahwa
bulan itu atau di bulan ini umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak amal kebaikan. Misalnya memperbanyak banyak ya, memperbanyak puasa sunnah ya. Seperti apa sunnah apa? Senin Kamis ya gitu atau ya. Dan jika merasa kurang bisa melakukan puasa Daud atau puasa Qadha bulan Ramadan atau artinya puasa-puasa yang kemarin kita masih punya tanggungan yang harus kita selesaikan di bulan ini dan bisa dituntaskan bulan ini. Ini sangat baik sekali. Selain itu, umat Islam juga bisa memperbanyak sedekah dengan atau mungkin amal soleh, berzikir mendekatkan diri kepada Allah, berzikir, memperbanyak istighfar serta memperbanyak apa itu melakukan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Nah, ya bisa sholat-sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat tahajud, serta memperbanyak membaca Al-Quran, itu ya, atau memperbanyak amal-amal soleh kebaikan kepada sesama, ya berbuat kebaikan kepada sesama, ya apapun ya, bisa Bapak Ibu sekalian lakukan. Ini sangat baik sekali karena bulan-bulan yang penuh dengan keberkahan. Dengan memperbanyak istighfar dan memperbanyak taubat, mohon ampun kepada Allah ini juga akan mendatangkan banyak sekali keutamaan-keutamaan ya. Mengakui kita salah, mengakui kita berdosa ya. Tidak perlu ya kita jangan merasa bersih ya. Justru kita merasa banyak salah, banyak dosa dan terus beristighfar terus ya. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Terus ya. Aku memohon ampun kepadamu ya Allah yang Maha Agung. Tidak ada Tuhan selain Dia, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah yang Maha Hidup, lagi berdiri sendiri dan aku bertaubat kepadamu ya Allah. Ya, memperbanyak puasa sunnah sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, berpuasalah di bulan haram dan perbanyaklah amal soleh di dalamnya. Ini diterangkan dalam hadis riwayat Abu Daud, memperbanyak amal zikir untuk meningkatkan kedekatan kita. Jadi kita lebih bagaimana kita itu lebih selalu sambung hablum minallahnya lebih dominan. Jadi dominasi kita lebih dengan hablum minallah. Bukan pikiran kita, bukan keinginan kita yang lebih dominan, namun yang lebih mendominasi yaitu Allahnya dalam setiap aktivitas kita. Ya berpikir maka hatinya selalu dipenuhi dengan berzikir, menyebut nyebut-nyebut asma Allah, astagfirullahaladzim, bertasbih subhanallah wa bihamdihi, subhanallahadzim, tahmid alhamdulillah, alhamdulillah. Apapun kita ingat kebaikan pasangan hidup kita, kebaikan orang tua kita, kebaikan putra-putri kita, anak-anak kita, ya. Allahu Akbar, yang Maha Akbar hanya Allah, kita kecil. Kita ini kecil sekali, tidak ada daya dan upaya. Kita itu tiada daya dan upaya di dalam diri kita. Semuanya dari Allah. Tiada kekuatan dalam diri kita. Semuanya kekuatan dari Allah. Allah Akbar. Allah Akbar. Ya, meningkatkan zikirnya, mentadaburi setiap fenomena, bahkan setiap dalam gerakan diri kita. Kita bisa berbicara bukan karena kemampuan kita. Kita bisa berjalan bukan karena kekuatan kita. Ini semua karena Allahu Akbar, karena Allah yang menggerakkan. Darah yang mengalir bukan kita yang mengalirkan, tapi Allah yang mengalirkan. Tiada daya dan upaya, semuanya dari Allah. Allah, Allah Akbar, Allah Akbar. Meningkatkan, memahami kualitas diri kita, ya, memahami, menyadari akan kelemahan kita dan kekuatan Allah dan semuanya ini dari Allah. Ya, tiada daya dan upaya, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ikuti pengajian-pengajian, majelis-majelis ilmu. Ya, contoh seperti ini kita belajar bersama, terpaksa dan dipaksa untuk terus belajar. Ya, mentadaburi setiap ayat sedikit demi sedikit. Walaupun mungkin banyak salah, banyak ini tidak apa-apa. Yang penting motivasinya terus belajar. Belajar lagi, belajar lagi. Karena kita masih proses. Ini proses di alam
pembelajaran di sekolahan kehidupan. Kemudian setelah itu tidak hanya belajar dok, setiap pembelajaran kita belajar juga kita beramal soleh dengan cara apa? Bersedekah, dengan membantu fakir miskin, memberi makan atau membantu sesama yang membutuhkan, dan kita menjadi orang yang apa? Ya, yang menyenangkan bagi orang lain. Itu. Kalau tidak punya harta, ya kita minimal tersenyum, gitu ya. Kalau kita tidak bisa berbuat baik, minimal kita bisa menyenangkan, kan gitu ya. Sedekah adalah salah satu cara untuk mendapatkan keberkahan dan menghapus dosa-dosa, gitu ya. Memperbanyak membaca Al-Quran dan mengistiqomai sholat sunnah, sholat duha, tahajud, sholat rawatib, ya semuanya memiliki nilai yang besar, lebih artinya memiliki nilai lebih besar dibandingkan bulan-bulan yang lain. Ya, ini nilai yang besar, memiliki nilai yang besar jika kita lakukan di bulan ini dan Rajab ini. Mumpung masih ada, belum habis ini di akhir akhir bulan ini. Mari kita, saya mengingatkan terutama untuk diri saya pribadi dan semoga kepada kita semua teman-teman sekalian. Untuk itu mari kita meningkatkan kualitas pemahaman kita, wawasan kita, kepahaman kita dengan mengikuti kajian, mengikuti majelis ilmu, majelis taklim, membaca buku. Sekarang ilmu di mana-mana banyak sekali dan berdiskusi tentang ilmu-ilmu agama, menanyakan mana yang kurang paham, gitu ya. Motivasinya bukan untuk mencari, artinya motivasinya hanya menambah ilmuwan, belajar dan belajar, kemudian memperbaiki hubungan kita dengan sesama kita yang terputus kita sambung kembali dengan silaturahmi, memperbaiki hubungan dengan sesama adalah amalan yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki apa itu hubungan sosial kita. Karena kita bertobat kayak apapun tidak akan diterima oleh Allah kalau itu masalah dengan sesama manusia. Harus kita selesaikan sesama manusia. Allah dengan hubungan dengan Allah cukup berzikir, istighfar, mohon maaf, namun dengan sesama tidak cukup, harus kita datang dan mohon maaf. Kemudian beberapa masih keutamaan lagi yang lain bulan Rajab yaitu merupakan pintu gerbang bulan Ramadan. Bulan Rajab juga merupakan pintu gerbang bulan Ramadan. Uh, maka kita harus menggunakan ini dengan sebaik-baiknya. Kenapa dinamakan pintu gerbang bulan Ramadan? Ini ibaratnya bulan Rajab adalah bulan untuk menanamkan benih. Bulan diibaratkan seperti bulan menanamkan benih, melatih diri untuk berbuat baik, beramal soleh, membiasakan ibadah-ibadah, ya, berpuasa dan sholat-sholat sunnah. Kemudian kita juga dianjurkan menghindari perbuatan dosa, perbuatan zalim baik terhadap diri sendiri maupun kepada orang lain. Sehingga nanti pada waktu datangnya bulan Ramadan, umat kita semua umat Islam telah siap menghadapi melaksanakan kewajiban-kewajiban amaliyahnya di bulan Ramadan. Masya Allah ya. Sampai ada bulan persiapan, gerbang bulan Ramadan begitu ya. Semuanya dipersiapkan. Ya, bulan Ramadan betul-betul bulan istimewa ya, sampai ada persiapan seperti ini. Maka terkadang pikiran kita yang kita Bapak Ibu sekalian yang dirahmati, mari kita evaluasi diri kita masing-masing, introspeksi diri kita masing-masing dan ini ya barangkali atau terkadang kadang tanpa kita sadari ucapan yang kita lontarkan ataupun keputusan yang kita ambil atau keputusan yang kita berikan kepada orang lain berdampak pada menzalimi orang lain. Untuk itu mari kita hindari karena mungkin karena emosi, karena sakit hati, karena apa? Karena sesungguhnya setiap amalan baik dan buruk terkait dengan sesama manusia sesungguhnya akan kembali kepada kita. Semuanya akan kembali kepada kita. Ya, untuk itu ya mari kita terus 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 mengintrospeksi diri, terus memperbaiki diri dan terus selama kita masih hidup kita terus selalu belajar memperbaiki diri. Tidak ada kata terlambat untuk terus belajar dan mari di bulan Rajab ini yaitu kita memperbanyak berpuasa yang mampu atau berdoa atau setidaknya berdoa ya. Doanya bagaimana tadi? Allahumma barik lana fi rajaba wa syahbana wa balikna Ramadan. Allahumma barik lana fi rajaba wa syabana wa balikna Ramadan. Allahumma barik lana fi rajaba wa syabana wa syabana wa balikna Ramadan.
Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Amin amin. Semoga kita masih diberikan kesempatan untuk bisa ketemu di bulan Ramadan untuk beramal baik dan amal soleh. Ibu bapak sekalian dirahmati Allah, semua kebenaran datang dari Allah, semua kesalahan itu semua karena kebodohan saya, kelalaian saya, dan seterusnya. Untuk itu kami mohon maaf. Untuk itu mari kita istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kita bersama-sama berdoa untuk Rasulullah keluarganya. Kita berterima kasih kepada Rasulullah yang telah mengajarkan kepada kita mengenal agama ini. Dan keluarganya, sahabatnya, para ulama, para pemimpin, para guru-guru kita, orang tua kita, saudara kita, siap muslimin muslimah dimanapun Anda berada, yang berbuat baik, yang berbuat dolim, kita doakan semoga semuanya diberikan kelapangan, kesuksesan, kebahagiaan dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Mau dilanjut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا فبست الجبال بسا فكانت سباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبارك وأكس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وفروع كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر محدود وطرح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفروش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن بكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وذل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحنث العظيم
وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنات نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم